Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila tauhidih wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-kurama wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'du. فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian umat Islam di bulan Rabiul Awal ini ada yang memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ada dua hal atau dua kata yang terkait. Yang pertama adalah kata maulud, artinya anak yang dilahirkan, isim maf'ul. Yang kedua, maulid, isim zaman, yaitu waktu dilahirkannya, hari maupun bulan dilahirkannya. Ketika ada orang memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, itu artinya dia memperingati hari atau bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ada orang yang memperingati Maulud, itu pun sebetulnya tidak salah, karena secara substansi peringatan Maulid sama nilainya, yaitu mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, lalu kenapa kita mesti memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Yang pertama, itu adalah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebuah cinta yang diharapkan dan merupakan sebuah perintah Allah, di mana kita harus mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kenapa? Karena cinta adalah sebuah energi, cinta adalah sebuah chemistry, cinta adalah sebuah motivasi supaya umatnya bisa mengikuti seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Dengan cinta, orang bisa banyak menyebutkan nama orang yang dicintainya. Dengan cinta, apapun yang diperintahkan orang yang dicintainya akan diikutinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kecintaan harus senantiasa dipupuk, baik kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Kalau ada orang yang berbicara bahwa yang penting cinta Allah, ya, kemudian tidak penting mencintai Rasulnya, itu salah. Karena mencintai Rasulnya adalah sebuah perintah Allah. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW, itu berarti kita memenuhi perintah Allah. Wujud kecintaan itu diekspresikan dengan peringatan ini, dengan mengadakan sedekah, dengan mengadakan ta'lim, dengan mengadakan bacaan Al-Quranul Karim, dengan mengadakan pembacaan salawat Nabi, zikir, dan yang lain-lainnya, sebagai bentuk ekspresi dari sebuah kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladih wa walidih wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang tatkala aku tidak lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia yang lainnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah pun menjelaskan dan memerintahkan kepada segenap
orang-orang yang beriman kepada Allah bahwa harus mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mendahulukan yang lain. Dahulukan Allah dan Rasulnya. Artinya, kita sebagai umat Islam harus terus mencintai Allah dan Rasulnya dan terus untuk ditingkatkan setiap saat supaya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya menjadi sempurna. Itulah inti daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan umat Rasulullah. Bagaimana luar biasanya, bagaimana keunggulan dan keistimewaannya umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang patut sekali kita syukuri. Bagaimana kita oleh Allah dijadikan khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah karena nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah menjamin bahwa kita akan masuk surga lebih dahulu dibanding umat-umat yang sebelumnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi menjamin bahwa seluruh umat Rasulullah akan dimasukkan ke surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau itu? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku akan masuk surga, dan orang yang maksiat durhaka kepadaku adalah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi selama keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya masih ada, dan selama kita mati bukan dalam keadaan berbuat syirik, insya Allah sebesar apapun dosa kita, pada akhirnya akan dimasukkan ke surga agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena Rasulullah SAW. Dan kaum muslimin, rahmat terbesar bagi kita tidak lain adanya kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu patut kita selalu bersyukur ketika kita mengingat baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tentu ungkapan-ungkapan rasa syukur kita buktikan dengan lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Lebih berusaha untuk sebaik mungkin mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu yang diharapkan. Kemudian, alasan yang ketiga, kenapa kita mesti memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Karena peringatan Maulid adalah sebuah momentum untuk kita muhasabah diri, untuk kita introspeksi diri. Sejauh mana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sejauh mana kita mengenal Rasulullah dari sisi sejarah perjuangannya. Hal ini penting, karena manusia kita kenal adalah mahalul khata'i wan nisyan. Manusia adalah makhluk yang lupa, makhluk yang suka berbuat salah. Maka manusia adalah orang-orang atau makhluk yang perlu momentum. Maka momentum itulah yang kemudian mengingatkan kembali manusia tentang apa yang dihadapinya. Maka peringatan Maulid Nabi besar ini penting kedudukannya, karena bisa mengingatkan kembali umat Islam terhadap perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita pun bisa muhasabah. Sudahkah kita bisa mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW?
Yang kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kata Siti Aisyah bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quranul Karim. Sudah sejauh mana kita bisa mengikuti akhlak Rasul? Apakah selama ini kita sudah mengikuti akhlak Rasul atau akhlaknya yang lain? Maka peringatan Maulid Nabi ini adalah sangat penting. Mudah-mudahan juga menjadi sebuah momentum kebangkitan kita untuk lebih bisa meneladani akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Karena kebesaran Rasul kuncinya ada di dalam akhlakul karimah. Di dalam diri Rasul banyak contoh yang perlu kita suri tauladani, dan insya Allah dengan itu hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah contoh yang sempurna buat kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya. Dengan meniru akhlak-akhlak yang dibawakan oleh Rasul, insya Allah dunia ini akan terasa indah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bukan saja umat Islam yang merasa kagum terhadap kehebatan Rasulullah. Banyak para peneliti barat, banyak para orientalis barat yang mengagumi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seorang Karen Armstrong, seorang penulis, beliau juga mengakui bahwa Muhammad adalah seorang reformis, pemimpin yang luar biasa, manusia yang komplit dan berbakat. Kemudian Dr. Zuhaimar juga sama mengagumi Rasulullah. Bentley Hitler juga sama, Bernard Shaw mengagumi bahwa Rasul adalah seorang manusia yang komplit, seorang pemimpin agung yang berhasil luar biasa. Kemudian Gustav Le Bon bahkan terang-terangan mengatakan manusia yang paling hebat sepanjang sejarah kemanusiaan adalah beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan seorang penulis barat yang terkenal, Mikhail Hatz, menempatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW nomor 1 di dalam bukunya 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Beliau menempatkan Nabi kita di posisi yang pertama. Itu karena kekagumannya kepada Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ketika orang lain saja begitu kagum terhadap Nabi kita, mengapa kita belum punya kekaguman yang sama, belum punya kecintaan yang sama? Bahkan ketika kita mau mengagungkan saja, masih banyak yang mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang kelak akan bersama di surga agung Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.